Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Madraswati dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 4, yaitu ukuran penyebaran nilai yang menggambarkan penyebaran data dari nilai tengahnya. Yang pertama kita bahas yaitu ukuran penyebaran untuk data yang tidak dikelompokkan. Yang pertama ada jarak range. Jarak range yaitu jarak atau kisaran range merupakan ukuran yang paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu penyebaran atau dalam suatu kelompok data, baik data populasi maupun data sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik karena berarti dia mendekati nilai pusat dari kompak. Rumus dari mencari jarak atau range yaitu nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Selanjutnya ada deviasi rata-rata. Apabila kita perhatikan dalam ukuran dari range, maka kesimpulan data hanya didasarkan pada dua data ekstrem, yaitu data tertinggi dan data terendah. Hal tersebut berarti tidak mempertimbangkan semua nilai data, baik dalam populasi maupun sampel. Oleh sebab itu, di samping ukuran range, juga dikembangkan ukuran deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata mengukur besarnya variasi atau selisih dari setiap nilai dalam populasi atau sampel dari rata-rata hitungnya. Selanjutnya yaitu variasi dan standar deviasi. Varian dan standar deviasi relatif agak berbeda dengan deviasi rata-rata. Namun keduanya didasarkan pada deviasi setiap data rata-rata hitungnya. Apabila pada deviasi rata-rata menggambarkan tanda plus dan min dengan melakukan tanda mutlak, maka pada varian deviasi dikelompokkan dengan demikian tanda negatif akan hilang dan menjadi bilangan positif. Selanjutnya yaitu standar deviasi atau varian sampel. Pada sebab bagian ini ditekankan adalah sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi, namun apabila jumlah anggota di dalam populasi kurang atau sama dengan 30, diusahakan semuanya menjadi bagian yang dikaji. Apabila jumlah anggota dalam populasi lebih besar dari 30, maka langkah pengambilan sampel dapat dilakukan sehingga jumlah data tidak terlalu besar. Selanjutnya yaitu standar deviasi sampel atau standar deviasi sampel. Selanjutnya ukuran penyebaran untuk data yang dikelompokkan terbagi menjadi yang pertama jarak range dan yang kedua deviasi rata-rata. Yang ketiga varias dan standar deviasi data berkelompok. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif adalah mengubah nilai ukuran penyebaran dari berbagai satuan menjadi ukuran relatif atau persen. Mengapa demikian? Jawaban yang pertama adalah bahwa kita tidak dapat membandingkan dua ukuran penyebaran dengan satuan yang berbeda. Selanjutnya koefisien range. Koefisien range adalah pengukuran penyebaran dengan menggunakan range secara relatif. Koefisien range dirumuskan sebagai berikut, yaitu KR per LA kurang LB per LA ditambah LB kali 100%. Selanjutnya koefisien deviasi rata-rata. Koefisien deviasi rata-rata adalah ukuran penyebaran dengan menggunakan deviasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-ratanya.
atau persentase dari deviasi rata-rata terhadap nilai rata-ratanya. Selanjutnya yaitu koefisien standar deviasi. Koefisien standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang menggunakan standar deviasi relatif terhadap nilai-nilai rata-rata yang dinyatakan dengan sebagai persentase. Selanjutnya, makna kegunaan standar deviasi. Standar deviasi digunakan untuk membandingkan penyebaran atau penyimpangan dua kelompok data atau lebih. Apabila standar deviasinya kecil, maka hal tersebut menunjukkan nilai sampel dan populasi berkumpul atau mengelompok di sekitar nilai rata-rata hitungnya. Arti fenomena tersebut, karena nilainya hampir sama dengan nilai rata-rata, maka kita dapat menyimpulkan bahwa setiap anggota sampel dan atau populasi mempunyai kesamaan, apakah itu misalnya pendapatan, harga saham, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain. Sebaliknya, apabila nilai deviasi besar, maka penyebarannya dari nilai tengah juga besar. Hal tersebut menunjukkan adanya nilai ekstrim baik yang tinggi maupun yang rendah. Standar deviasi yang besar juga menunjukkan adanya perbedaan jauh di antara anggota populasi. Misalnya, ada yang berpendapatan tinggi sekali dan rendah sekali. Harga saham dan atau inflasi suatu saat tinggi dan suatu saat rendah dan sebagainya. Oleh sebab itu, standar deviasi yang tinggi biasanya dipandang kurang baik bila dibandingkan dengan standar deviasi rendah. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran lainnya. Selain range, deviasi rata-rata, varians, dan standar deviasi, ada 3 ukuran penyebaran yang lain, yaitu range interkuartil, deviasi kuartil, dan range persentil. Yang pertama kali kita bahas yaitu range interkuartil. Range interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Jarak interkuartil sama dengan kuartil 3 dikurangi dengan kuartil pertama, atau K3 dikurang K1. Selanjutnya deviasi kuartil. Deviasi kuartil adalah setengah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Selanjutnya yaitu jarak persentil. Jarak persentil adalah selisih antara persentil dengan atau P90 dengan persentil ke-10. Jarak persentil dirumuskan dengan JP sama dengan P90 dikurangi P10. Apabila dikaji, maka P90 data, sedangkan P10 menyatakan sebesar 10% data. Maka jarak kuartil menyatakan interval bagi 90% data. Selanjutnya yaitu ukuran kecondongan squeakiness. Telah dibicarakan mengenai hubungan antara ukuran pemusatan baik nilai rata-rata hitung, median, dan modus. Apabila X bar sama dengan MD sama dengan MO, maka kurva berbentuk simetris atau normal. Sehingga kurva ini kalau dilipat akan menjadi dua bagian yang sama. Pada subbab ini akan dibahas unsur kecondongan atau squeakiness atau data juga yang menyebutkan kemenjuluran. Kecondongan kurva dapat terjadi apabila akibat dari X bar per MD per O ada dua bentuk kecondongan positif dan negatif, sebagaimana seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu
ukuran keruncingan atau kurtosis. Ukuran keruncingan ada yang menyebut kepuncakan atau ketinggian kurva. Keruncingan dalam bahasa statistik disebut dengan kurtosis. Untuk mengukur keruncingan dari suatu kurva dapat dilakukan melalui perbandingan dengan kurva normal atau simetris. Kurva normal yang mempunyai distribusi yang tidak mendatar dan tidak meruncing. Kurva demikian disebut dengan mesokurtik. Kurva dengan distribusi puncak dan mendatar dikenal dengan plakurtik, sedangkan kurva distribusi puncak yang tinggi dikenal sebagai leptokurtik. Seperti yang gambar di sini. Selanjutnya yaitu ringkasan dari subbab 4 ini adalah: yang pertama, ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter maupun statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Yang kedua, range adalah perbedaan antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Range hanya dipengaruhi oleh dua data ekstrem dan kurang memerhatikan peran data yang lain. Yang ketiga, deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung nilai absolut deviasi atau selisih dari rata-rata hitungnya. Rumus deviasi rata-rata yaitu FD X kurang X per 1 per N. Selanjutnya yaitu varians adalah rata-rata hitung deviasi atau selisih kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Yang kelima yaitu standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Yang keenam, teorema Chebyshev untuk suatu kelompok data dari sampel atau populasi minimum proporsi nilai-nilai yang terletak dalam kas standar deviasi dari rata-rata hitungnya adalah sekurang-kurangnya 1 kurang 1 per K2, di mana K merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Yang ketujuh, ukuran penyebaran lain adalah A jarak kuartil sama dengan K3 dikurangi K1. Yang B deviasi kuartil K3 dikurangi K1 dan 2. Yang C jarak persentil P90 dikurangi P10. Yang kedelapan, hukum empiris bermanfaat untuk kurva berbentuk normal atau simetris. Hukum empiris menyatakan bahwa kisaran untuk 68 data. Selanjutnya yaitu koefisien relatif merupakan ukuran penyebaran dalam bentuk relatif. Koefisien relatif terdiri atas koefisien range, koefisien deviasi rata-rata, koefisien deviasi standar. Yang ke-10 yaitu koefisien kecondongan menunjukkan apakah kurva condong positif, negatif, atau normal. Selanjutnya yaitu koefisien keruncingan menunjukkan apakah kurva bersifat normal, runcing, atau datar. Rumus koefisien keruncingan untuk data tidak berkelompok adalah sebagai berikut. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Maaf kalau durasinya kurang panjang karena saya kurang enak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.